Indonesia itu berpeluang besar untuk jadi penentu permainan ini. Syarat pertama, kita punya pemimpin yang kredibel. Itu satu pemimpin yang kredibel itu akan berbicara dengan secara artikulat dengan dunia luar dan mereka akan dengar. Dalam bahasan mengenai Indonesia itu kan orang tidak hanya mengatakan Indonesia the third largest democracy atau the nomor 4 pemilik penduduk yang terbesar di dunia, negara terbesar ASEAN, negara pertama terbesar penduduk Muslim. Ini semuanya atribut-atribut yang diberikan internasional yang selama ini yang saya katakan tadi itu dilupakan. Ini seorang pemimpin yang kuat, itu pertama. Yang kedua adalah pemimpin yang juga mengerti apa tuntutan kita dari dalam negeri ini. Tidak hanya bicara mengenai tuntutan perut atau yang lain-lain, tapi juga berbicara mengenai idealisme yang telah ditetapkan oleh para founding fathers kita. Bahwa negara ini ditakdirkan menjadi negara besar dan berpengaruh memberikan kontribusi positif terhadap perdamaian dunia. Dan itu sudah dikatakan di sana. Dan ini yang kadang-kadang kalau kita terpaku kepada perdebatan-perdebatan yang namanya di tingkat media sosial itu nggak nampak dia. Tapi saya melihat jelas sekali di sini bahwa seorang pemimpin yang kuat, yang kedua adalah yang bisa berbicara dalam the lexicon of the international diplomacy yang fasih, artikulat berbicara mengenai demokrasi. Dan bukan hanya berbicara, tapi juga meyakini bahwa demokrasi itu bagus bagi kita, human rights itu bagus bagi kita, good governance bagus bagi kita, anti corruption bagus. Dan ini siapa yang memenuhi persyaratan-persyaratan untuk berbicara dalam soal bagaimana memperbaiki kerusakan yang tadi itu, memang seorang pemimpin. Dan setelah diperbaiki ini barulah kita lantang berbicara di dunia bahwa kami punya pemimpin, bahwa kami pemimpin artikulat dan dia adalah pemimpin negara terbesar di ASEAN. Kalau bicara ASEAN itu kan separuhnya Indonesia, itu penduduknya, ekonomi segala macam itu adalah Indonesia yang jadi pemimpin dunia Islam. Ini yang Pemirsa, berjumpa lagi dalam talk show Selamat Malam Indonesia. Spesial malam ini kita akan kembali mendiskusikan seputar politik dunia internasional dan diplomasi kita. Telah hadir dua orang pengamat. Pertama adalah Bang Smith Al-Haddad, dan yang tak kalah penting adalah Bang Hazairin Pohan yang kita kenal. Beliau adalah diplomat kita yang luar biasa di masanya, bahkan dia sangat menguasai Eropa Timur. Dan terakhir adalah bertugas di PBB. Kita akan coba berbincang tentang apa dan bagaimana termasuk tantangan-tantangan kita dalam dunia internasional dan diplomasi. Bang Hazairin, Bang Smith, selamat datang di talk show spesial RD3 Channel. Selamat malam Indonesia. Ada perkembangan menarik terakhir terkait soal-soal internasional ini sebagai pembuka obrolan kita malam ini. Di media rame disebut-sebut Duta Besar Amerika berkunjung ke PKS yang merupakan, PKS itu kita tahu semua adalah pengusung dari Anies Baswedan. Maka kontan sebagian politisi, bahkan ada sebagian publik juga menudingnya, wah ini Anies sudah main dengan Amerika atau Amerika dukung Anies. Itu kira apa sampai ke situ kalau pengamatan Bang Hazairin? Gimana nih Bang Hazairin? Itu fenomena yang menarik ya, bahwa Duta Besar Amerika datang ke PKS
kok nggak datang ke PDIP, kok nggak ke Golkar, partai-partai yang lebih besar gitu. Kenapa ke PKS? Ini memang untuk malam ini kita mau membahas mengenai Indonesia di panggung global itu memang ini adalah satu fenomena puncak gunung es, iceberg. Di dalamnya memang berbagai macam analisis bisa kita kembangkan nanti. Ada Bang Smith juga, kita nanti di sini juga akan melihat dari perspektif beliau. Tapi saya melihat ini dalam dua konteks, bahwa dubes Amerika datang ke PKS itu dalam konteks dalam negeri, tidak dalam konteks luar negeri. Tapi kalau berbicara Amerika kemudian mendatangi PKS dianggap sebagai satu endorsement kepada calon presiden. Jadi konteks pemilu Pilpres 2024 terkaitkan di sana. Dan sebenarnya kalau kita mempelajari dalam beberapa 10-15 tahun terakhir itu memang terjadi suatu shift. Kalau kita lihat bahwa memang Cina kini telah tampil menjadi suatu kekuatan alternatif. Jadi kalau dulu orang bicara mengenai bipolar itu adalah antara Uni Soviet dengan Amerika pada zaman perang dingin. Sekarang orang melihat itu adalah antara Amerika dan Cina. Mesti dari situ kita mulai dulu, baru nanti akan terlihat tergambar bagaimana nanti kita simpulkan mengenai kedatangan dari dubes Amerika ke. Tapi saya mencoba melihat itu tidak semata-mata dari segi bahwa Amerika datang ke sana lalu memberikan endorsement, karena pada dasarnya Amerika tidak memberikan endorsement kepada PKS maupun kepada capres yang diusungnya itu Pak Anies Baswedan. Ini hanya faktor kebetulan bahwa Amerika melihat pertarungan politik Indonesia 2024 itu dalam konteks yang jauh lebih besar, lebih luas. Jadi Amerika melihat bahwa tantangan Cina di sana itu perlu diartikulasikan oleh Amerika. Di mana posisi Amerika di sini? Jadi bahwa kemudian posisi Amerika itu menguntungkan capres yang diusung itu adalah faktor coincidence aja. Jadi bukan suatu kesengajaan, bahwa memang di frame bahwa Amerika memberikan dukungan kepada Anies Baswedan, calon yang diusung oleh Partai PKS. Kira-kira apa sih kepentingan Cina, Amerika, atau negara-negara lain dengan dalam konteks pemilu di Indonesia ini? Kira-kira apa? Isu yang paling menarik, betul. Yang pertama itu adalah bahwa hampir selama 10 tahun yang terakhir ini ya, begitu SBY selesai tugas sebagai presiden, kemudian dilanjutkan oleh Pak Jokowi sebagai presiden, memang observasi saya itu terjadi satu setback ya, kemunduran. Bukan hanya kemunduran dalam soal diplomasi kita, bagaimana kita merespon tantangan global itu, tapi juga persoalan di dalam negeri kita yang menurut saya siapapun akan jadi presiden nanti akan menghadapi masalah yang cukup berat di dalam negeri. Yang terjadi, observasi saya adalah terjadi kerusakan dalam semua sistem di Republik ini. Mau bicara mengenai sistem hukum, nggak usah saya uraikan. Sistem ekonomi, kita tahu kemana arahnya. Kemudian kita bicara mengenai sistem politik, juga akan kelihatan di sana. Itu memang selama hampir 10 tahun ini keadaan Indonesia itu secara internal itu sangat menyedihkan. Yang kedua, perubahan-perubahan di eksternal itu sendiri yang seharusnya Indonesia, ini amanat dari Undang-Undang Dasar 45 itu jelas sekali bahwa Indonesia itu bukan negara yang pragmatis, adalah negara yang idealis, ikut memberikan sumbangan tercapainya perdamaian dan keamanan, dan dengan acuan kepada politik luar negeri bebas aktif. Dan itu selama 10 tahun nggak terlaksana, dan boleh dikatakan bahwa kalau saya selalu mengatakan dalam berbagai pertemuan itu diplomacy at the back seat, ditaruh di belakang, karena simply presiden kita tidak artikulat, tidak memahami secara bagaimana terjadinya suatu pertarungan politik pada tingkat global itu. Beliau bukan di situ, beliau lebih menghadap pragmatis, siapa yang datang bawa duit itu jadikan kawan, dan kebetulan yang banyak Cina datang ke sini itu, padahal dalam amanat konstitusi kita itu adalah idealisme.
Indonesia itu ditakdirkan oleh para pendiri negara ini adalah sebagai negara yang besar, dengan visi yang besar, dengan kontribusi yang besar. Dan jangan lupa kita kalau berbicara diplomasi, saya kira kita sepakat dalam hal ini bahwa diplomasi itu tidak saja untuk alat kita untuk merefleksikan mengenai idealisme kita Indonesia sebagai satu negara besar yang nanti akan kita lihat dalam beberapa atribut-atribut yang melekat pada Indonesia itu memang nggak bisa kita hindarkan bahwa kita harus berperan di tataran global, apalagi dalam perkembangan belakangan nanti akan kita bahas. Tapi di sini saya melihat bahwa diplomasi itu tidak saja untuk merefleksikan suatu idealisme, tapi juga pada saat bersamaan juga alat perjuangan kepentingan nasional. Kepentingan nasional kita tidak hanya ekonomi, tidak pragmatis, lebih luas lagi. Lebih dari soal tawar-menawar ekonomi ya? Jauh lebih besar. Bahkan saya dalam soal rivalitas yang terjadi sekarang antara Amerika dan China itu, saya melihat bahwa kita tuh sudah overlook bahwa ada aspek-aspek ideologi yang perlu kita cermati dalam hal ini. Saya sepanjang mengenai ekonomi, siapa aja yang mendatang mengutul, oke, tapi kita jangan lupa bahwa motivasi ideologi, motivasi untuk hegemonisme itu juga harus kita perhatikan. Negara ini tidak ditakdirkan atau diidamkan oleh para pemimpin kita dahulu itu akan menjadi satu negara yang tunduk kepada satu kekuatan. Karena itu dikatakan politik luar negeri bebas aktif. Dalam hal ini melihat kembali kepada 2024 yang akan datang itu, ini tantangan besar bagi siapa saja menjadi pemimpin Indonesia memperbaiki kondisi dalam negeri yang tadi saya bilang sistem itu sudah berantakan. Baik, Bang Azairin, sebelum kita dalami lebih jauh, kita ingin dengar dulu perspektif dari Bang Smith ini. Bang Smith, Anda punya pandangan lain soal kehadiran atau bertandangnya dubes Amerika ke PKS ini? Ya. Seperti apa pandangan Bang Smith? Pertama-tama saya mau katakan bahwa Pak Hajirin ini itu 40 tahun berkecimpung di dunia diplomasi politik luar negeri Indonesia. Jadi dalam kegiatan ini beliau ini punya otoritas untuk bicara. Nah, saya hanya menyambung apa yang sudah dibicarakan tadi. Saya melihat seperti Pak Has bahwa Amerika Serikat ketika mendatangi markas PKS tidak dalam rangka untuk mendukung seseorang, tetapi dia memberi sinyal yang jelas kepada pemerintah untuk ditegakkannya mekanisme dan demokrasi yang sudah jadi kesepakatan bangsa kita untuk dijalankan. Nah, kebetulan Partai Demokrat ini menjadikan demokrasi dan HAM ini sebagai panglima dalam politik luar negerinya. Lalu timbul gejala dalam pemerintahan kita untuk sebagaimana kita baca dari media dan bahwa ada upaya-upaya untuk merusak proses demokrasi yang diharapkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Jadi dalam hal ini kita melihat bahwa PKS adalah salah satu partai yang berkomitmen untuk mendukung salah satu aspiran capres di Indonesia, yaitu Anies Baswedan. Nah, pemerintah Amerika Serikat ingin memberi pesan kepada pemerintah yang ada bahwa biarkan proses demokrasi ini berjalan sebagaimana semestinya. Jangan sampai ada tangan-tangan kekuasaan yang ingin campur tangan dalam proses yang demokrasi. Itu pesan Amerika Serikat. Tapi seperti disampaikan Bang Azairin tadi, kalau itulah niatan dubes Amerika itu, kenapa nggak ke partai-partai besar,
ke PDI, ke Golkar misalnya gitu. Ya, Kenapa kok ke PKS nih? Iya, justru karena bisa jadi nanti beberapa hari mendatang lagi kita akan melihat dia berkunjung lagi ke Partai Demokrat lain, ya? atau ini. Ini kan nah, tapi yang paling penting di sini sesuai dengan pertanyaan Anda bahwa kenapa bukan PDI? Karena partai-partai ini adalah partai koalisi pendukung pemerintah. Dengan sendirinya dia akan dia akan lebih fleksibel terhadap permainan pemerintah karena kebetulan Anies Baswedan ini dilihat sebagai antitesa dari penguasa sekarang, yaitu Presiden Jokowi. Nah, pemerintah Amerika Serikat ingin agar semua pihak yang berhak untuk ikut dalam pilpres itu diberi kesempatan yang fair lah untuk semua orang. Nah, karena seperti saya katakan bahwa itu kedutaan itu mereka itu mempunyai informasi yang dibandingkan dengan publik kita, itu kedutaan asing, seluruh kedutaan asing itu mereka itu mempunyai informasi mengenai dinamika politik dalam negeri itu yang cukup lengkap. Nah, jadi sangat mungkin benar dugaan publik bahwa memang ada kekuatan pemerintah ini yang ingin menyingkirkan salah satu calon presiden, yaitu Anies Baswedan. Nah, Amerika Serikat ingin supaya hal ini tidak diganggu. Biarkan Anies ikut serta dalam proses demokrasi yang ideal. Anda setuju nggak dengan dugaan yang disampaikan oleh Bang Hazairin ini? Diduga misi diplomasi Dubes AS ini untuk penguatan demokrasi menjelang pemilu serentak 2024. Amerika itu champion demokrasi. We are the third largest democracy after India, US, and Indonesia. Jadi harapan bahwa Indonesia menjadi kekuatan demokrasi itu sesuai dengan deklarasi dari Presiden Biden. Dia akan membentuk namanya The College of Democracies itu yang sekarang masih belum terwujud ya. Tapi saya kira Amerika sedang bersiap untuk menggalang kekuatan demokrasi. Dan bicara mengenai demokrasi, bicara mengenai climate change, bicara mengenai good governance, anti-corruption, human rights, itu adalah the lingua franca of international diplomacy sekarang yang China sama sekali nggak punya. Jadi mengapa Amerika against China dan melihat bahwa kalau situasi jadi sekarang kan kalau kita lihat mengikuti bahasan-bahasan dari Bang Smith itu bahwa Indonesia itu sekarang menjadi the ground zero of the international competition and we are the game changer. Ya. Jadi kita Indonesia itu adalah menjadi penentu permainan. Berhasil tidaknya Amerika atau Cina itu tergantung bagaimana penguasaan Indonesia. Dan Amerika merasa bahwa kalau dia bicara mengenai climate change, bicara mengenai demokrasi, bicara mengenai human rights, bukan suatu istilah yang baru kita kenal, tapi exactly bahasa yang saya sebut lingua franca the international politics itu sendiri yang Cina missing. Itu yang saya katakan dari awal tadi bahwa jangan kita lupakan bahwa faktor ideologi juga harus kita perhitungkan, jangan hanya terpaku kepada hal-hal yang sifatnya pragmatis, hanya ekonomi angka-angka saja gitu. Tapi di balik angka-angka juga harus kita perhatikan bahwa di sana ada nggak keinginan untuk mendominasi. Peluang dan tantangan ke depan supaya kita menjadi game changer tadi, seperti yang pada perbincangan di channel lain, Bang Smith juga
sempat menyampaikan bahwa Indonesia itu berpeluang besar untuk jadi penentu permainan ini. Syarat pertama, kita punya pemimpin yang kredibel. Itu satu pemimpin yang kredibel itu akan berbicara dengan secara artikulat dengan dunia luar dan mereka akan dengar. Dalam bahasan mengenai Indonesia itu kan orang tidak hanya mengatakan Indonesia the third largest democracy atau nomor 4 pemilik penduduk yang terbesar di dunia, negara terbesar ASEAN, negara pertama terbesar penduduk Muslim. Ini semuanya atribut-atribut yang diberikan internasional yang selama ini yang saya katakan tadi itu dilupakan. Ini seorang pemimpin yang kuat, itu pertama. Yang kedua adalah pemimpin yang juga mengerti apa tuntutan kita dari dalam negeri ini. Tidak hanya bicara mengenai tuntutan perut atau yang lain-lain, tapi juga berbicara mengenai idealisme yang telah ditetapkan oleh para founding fathers kita. Bahwa negara ini ditakdirkan menjadi negara besar dan berpengaruh memberikan kontribusi positif terhadap perdamaian dunia. Dan itu sudah dikatakan di sana. Dan ini yang kadang-kadang kalau kita terpaku kepada perdebatan yang namanya di tingkat media sosial itu nggak nampak dia. Tapi saya melihat jelas sekali di sini bahwa seorang pemimpin yang kuat, yang kedua adalah yang bisa berbicara dalam the lexicon of the international diplomacy yang fasih, artikulat berbicara mengenai demokrasi, dan bukan hanya berbicara tapi juga meyakini bahwa demokrasi itu bagus bagi kita, human rights itu bagus bagi kita, good governance bagus bagi kita, anti corruption bagus. Dan ini siapa yang memenuhi persyaratan-persyaratan untuk berbicara dalam soal bagaimana memperbaiki kerusakan yang tadi itu, memang seorang pemimpin. Dan setelah diperbaiki ini barulah kita lantang berbicara dia bahwa kami punya pemimpin, bahwa kami pemimpin artikulat dan dia adalah pemimpin negara terbesar di ASEAN. Kalau bicara ASEAN itu kan separuhnya Indonesia, itu penduduknya, ekonomi segala macam itu adalah Indonesia yang jadi pemimpin dunia Islam. Ini yang belum tereksplorasi. Pada waktu zaman Pak SBY jadi presiden itu beliau sudah mengatakan Indonesia is the country where democracy, development, and Islam go hand in hand, bergandengan tangan. Ini menjadi satu contoh, saya kira juga bisa menjadi satu visi ke depan bagi presiden siapapun nanti akan memimpin Indonesia yang tadi itu yang qualified untuk melaksanakan ini, untuk kembali mewujudkan ini bahwa kita itu adalah di mana yang namanya Indonesia sebagai negara satu demokrasi Islam dan pembangunan itu bisa berjalan bergandengan tangan, dan kita menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara terbesar Muslim itu menjadi contoh. Jadi Islam yang rahmatan lil alamin itu kita tonton, dan itu tidak kita berbicara mengenai satu fanatisme keagamaan, tapi ada satu perspektif yang telah ditunjukkan dalam ratusan tahun dalam sejarah bahwa ketika Islam menjadi satu kekuatan dunia pada zamannya, pada waktu masa-masa lampau itu, dunia tidak sekacau sekarang ini. Nah, justru ini satu kesempatan bagi kita sebagai the leader of the Muslim world. Maka saya dalam berbagai kesempatan menulis maupun juga dalam berbagai diskusi saya mengatakan saya punya satu keinginan bahwa presiden kita yang berikut itu adalah orang yang bisa mewujudkan satu bahwa Islam Indonesia, bahwa Indonesia itu adalah menjadi the leader of the Muslim world, dan Jakarta ini menjadi the capital, ibu kota dari dunia Muslim. Sekarang dunia Muslim berantakan, ada Turki di sana, ada di sana, ada Irak di sana, ada Saudi di sana, segala macam. Tapi pemimpinnya nggak ada. Barangkali Indonesia yang ditakdirkan akan menjadi pemimpin sehingga semua kekuatan Islam itu dalam arti positif akan memberikan suatu kontribusi terhadap perdamaian dunia. Bang Smith, mungkin nggak muncul pemimpin seperti yang diharapkan? Karena Bang Has sudah ada sebut mengenai Islam ya, itu realitas di Indonesia yang kita nggak bisa pungkiri. Nah, terkait dengan kunjungan Duta Besar Amerika Serikat ke PKS itu kita mesti elaborasi lebih jauh. PKS itu partai Islam. Nah, Amerika Serikat sejak dipimpin oleh Biden itu mengubah politik luar negerinya. Sejak 2001 itu kan pemerintah Amerika Serikat kan menyatakan
tidak bersimpati lah pada Islam karena peristiwa yang sangat tragis pada waktu itu. Dan Donald Trump ketika berkuasa, begitu dia dilantik, langsung dia menyatakan bahwa ada warga dari 6 negara Islam itu nggak boleh masuk ke Amerika Serikat. Nah, Biden melihat bahwa Islam itu sebuah kekuatan dunia, dan dia merupakan, tidak ada lagi kekuatan sosial politik di dunia ini yang efektif dalam rangka menghadapi Cina kecuali kekuatan Islam. Pada saat yang sama, kekuatan Amerika Serikat mulai di pentas global itu mulai menurun karena munculnya kekuatan-kekuatan baru yang semuanya menuntut untuk terjadinya multipolar, tatanan multipolar. Ada Cina, ada Rusia, ada India, Indonesia sedang muncul. Ini mau tidak mau akan menggerus kekuatan Amerika Serikat di panggung internasional. Nah, salah besar dalam situasi yang seperti ini, Cina justru memanfaatkan. Kita lihat pada bulan Juli tahun lalu itu Saudi Arabia melakukan 3 KTT sekaligus di negaranya sendiri. KTT Cina Arab Saudi, KTT Cina dengan Dewan Kerjasama Teluk terdiri dari 6 negara Arab Teluk, dan KTT Cina dengan Liga Arab. Ini mencerminkan bahwa dunia Arab menyambut Cina sebagai kekuatan pengimbang Amerika Serikat. Baik ekonomi, dan Cina itu kan besaran ekonomi terbesar kedua di dunia. Sehingga dengan berpegang kepada Cina, dunia Arab itu mempunyai kartu tawar dengan Amerika Serikat. Ya kan? Nah, ini dalam kita menjelaskan bukti bahwa Amerika Serikat di bawah Biden ini telah melihat gambaran mengenai kekuatan dunia itu adalah salah satu yang paling efektif itu adalah Islam, maka kita tahu bahwa tahun lalu bulan April itu Amerika Serikat mengeluarkan undang-undang anti-Islamofobia di Amerika Serikat. Tidak lama kemudian muncul laporan dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang menyatakan bahwa kasus kilometer 50 yang menyebabkan 6 laskar FPI tewas itu merupakan unlawful killing, pembunuhan di luar hukum. Ini pelanggaran HAM, iya kan? Nah, jadi Amerika Serikat juga mengkritik India. India kan dengan politik identitas Hindu yang keras itu kan terjadinya penyerangan-penyerangan terhadap kelompok Islam kan di sana. Nah, ini akan merugikan demokrasi India itu sendiri karena jumlah orang Islam itu walaupun cuma 15%, tapi dia sekitar 200 juta. Dia nomor 2 kalau dari populasinya, jumlahnya itu India itu Muslim itu nomor 2 setelah Indonesia. Hanya karena dia populasinya sekitar 1,3 miliar, 200 juta itu kelihatan minoritas, tapi itu bukan jumlah yang kecil. Nah, itu menunjukkan bahwa orientasi politik luar negeri Amerika Serikat itu dengan Islamnya itu menjadi sangat penting, dan khususnya karena kita bicarakan Indonesia, tidak ada kekuatan di Asia Tenggara yang khas sebagai oposisi terhadap kekuatan Cina, itu cuma Islam di Indonesia ini. Anies bisa nggak memenuhi kebutuhan kepemimpinan? Itu yang saya mau lanjutkan. Nah, pemerintahan Jokowi itu menekan kelompok gelombang Islam konservatif di Indonesia lah. Padahal mereka ini kan sebuah kekuatan gitu. Mereka menguasai media sosial, internet,
sehingga mereka ini cukup berpengaruh. Nah, sehingga Amerika Serikat melihat bahwa pemerintahan Jokowi itu terlalu miring ke Cina, memberi akses ekonomi yang terlalu besar dan bersikap permisif dalam merespons politik regional Cina, terutama di Laut Cina Selatan itu menimbulkan kekhawatiran Amerika Serikat bahwa hegemoni Cina ini sedang tumbuh, dan kita lihat bahwa ASEAN ini terancam sekarang. Myanmar sudah berada dalam pengaruhnya Cina. Kamboja baru mengizinkan, sudah mengizinkan, bukan baru-baru ini, diresmikannya pangkalan angkatan laut di Kamboja itu menjadi angkatan laut pangkalan Cina ya. Pangkalan Cina di situ. Nah, Cina tidak mungkin dia bisa menguasai Asia Tenggara dan Asia Pasifik tanpa dia menguasai Indonesia. Dan Indonesia tidak bisa dikuasai sepanjang kekuatan Islamnya berperan di sini. Untuk itulah di antara para aspiran capres di Indonesia, Anies Baswedan itu orang yang paling representatif untuk menjadi pemimpin yang otentik, seperti Pak Has tadi bilang itu, pemimpin yang tadi istilahnya Pak itu yang mana? Ya, jadi dia yang bisa mengartikulasi gitu. Dan di dalam dirinya dia itu melekat nilai-nilai dua kekuatan politik yang besar di Indonesia, itu nasionalisme dan Islam. Itu nggak bisa kita pungkiri. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Islam ini sebagai suatu kekuatan, ini nggak bisa, ini dua ini. Dan pada diri Anies terkandung dua kekuatan ini sebenarnya. Dan dia sangat fasih dalam mengartikulasi identitas Indonesia sebagai sebuah negara Islam yang moderat. Dan itu kalau Anies menjadi presiden Indonesia, dia tentu saja tidak akan konfrontasi dengan Cina, karena itu akan merugikan kita. Cina itu suatu kekuatan raksasa dan kita kepingin mendapat manfaat dari pembangunan Cina. Tak harus konfrontasi, tapi tak harus dikurung mereka kan? Dia akan membawa politik itu ke tengah sebagai bebas aktif, dan dia akan corak dari politik luar negeri itu punya warna Islam di situ. Karena inilah menjadi kekuatan ciri khas Indonesia itu. Nah, itulah kunjungan dia ke PKS itu, dia mengisyaratkan bahwa dia nggak ada masalah dengan Islam. Itu pesannya ya? Iya. Ingin menyampaikan tidak ada masalah dengan Islam ya? Iya. Yang kedua, biarkan Anies ikut serta dalam pemilu. Oke. Bang Smith, ditahan dulu. Bang Azairin, Anda punya catatan, apakah betul Anies ini masuk kualifikasi mampu memimpin Indonesia ke depan sebagai game changer dengan politik bebas aktif, politik luar negeri yang bebas aktif? Anda lihat Anies mampu nggak ini? Saya melihat di dalam berbagai kesempatan, baik beliau berpartisipasi di PBB dan berpidato di mana-mana. Terakhir beliau diundang oleh Chatham House di Inggris, dan he's the first Indonesian yang tampil di Chatham House, dan beliau juga mendapat recognition dari berbagai macam lembaga-lembaga internasional. Bahkan masih 10-20 tahun yang lalu beliau sudah diramalkan akan menjadi pemimpin dunia. Yang mengatakan Anies itu calon pemimpin dunia itu udah internasional. Tapi saya ingin melihat membawa pembahasan kita, karena tadi harus kita telusuri ini bisa. Tadi yang belum kita sentuh itu adalah seperti apa sih
pertarungan global politics yang terjadi, kalau dikatakan tadi bahwa Indonesia is the ground zero, di mana pertarungan yang terjadi antara kekuatan Cina dan kekuatan Amerika di sini sekarang, dan ini penentunya, game changer di sini. Itu kalau kita lihat di dalam yang pertama itu bahwa tantangan itu sudah ada di hadapan mata kita sekarang ini. So we have to make choice. Kita harus memilih di sini. Mampu nggak kita memilih? Dan itu nggak gampang, dan hanya orang-orang yang memiliki suatu artikulasi pemahaman mengenai politik dan orang bilang well versed dalam institusi politik yang bisa memahami pertarungan apa yang sedang terjadi di sini. Dan itu saya kira Pak Anies memiliki pengetahuan. Yeah. Beliau sangat sadar bahwa yang namanya demokrasi, yang namanya human rights, yang namanya justice, yang namanya kedaulatan rakyat itu bukan hanya sekadar pada kamus kata-kata yang hafal-hafal, tapi sesuatu yang diyakini bahwa ini adalah yang baik bagi bangsa. Jadi kalau kita tarik ke belakang itu, sekarang pertarungan yang terjadi di kawasan kita ini, the ground zero yang Indonesia jatuh, jelas ASEAN 10 negara jatuh. Kalau 10 negara ASEAN sudah jatuh, maka it's a matter of time. Jepang, Korea, Australia akan jatuh. Hanya masalah waktu. Hanya masalah waktu. Jadi di sini pertarungan itu. Karena itu juga, dan saya kira negara-negara Barat yang sudah ratusan tahun berpengalaman mengurus Indonesia ini dari zaman penjajahan sangat paham bahwa Indonesia tidak bisa ditaklukkan. Apalagi kejadian terakhir itu kita lihat sudah berapa tahun situasi perkembangan di Syria, yang sampai sekarang juga tidak ada yang satu negara sanggup, negara sekecil itu, apalagi negara dengan 17.000 pulau seperti Indonesia begini besar. Jadi attitude, perilaku dari negara-negara besar Amerika, Rusia atau mengerti bahwa Indonesia itu satu negara, satu kawasan yang tidak bisa ditaklukkan dengan apapun. Jadi jangan coba-coba ada kekuatan hegemonik di luar yang menganggap bahwa Indonesia bisa ditaklukkan. Mereka keliru. Perlawanan bangsa ini sudah terbukti di dunia, dan kemudian karena itu juga kalau dalam pertarungan ke depan itu nanti akan dimenangkan, katakanlah lebih leaning ke arah ke Amerika, dan Amerika tidak akan pernah punya ambisi untuk menguasai Indonesia. Tapi Cina memang dalam secara sejarahnya, dalam sejarah attitude-nya, perilakunya dan politiknya memang menjadikan bahwa satu ketika dunia ini akan dikuasai oleh komunisme. Dan saya mengatakan dalam berbagai kesempatan bahwa antara komunisme dan Pancasila itu tidak compatible, nggak cocok. Jadi harus kita perhatikan bahwa intention satu negara kepada kita, mau Amerika, mau Rusia, maupun tetap perhatikan apa grand design yang mereka masuk kepada Indonesia. Kalau mereka masuk melakukan Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai kawasan untuk penampungan penduduknya, menjadikan Indonesia sebagai sumber bahan-bahan untuk diperlukan dalam pertarungan internasional, mereka akan keliru. Nah, disinilah muncul seorang pemimpin yang memahami betul situasi ini, bahwa demokrasi di Indonesia harus dipulihkan. Di Amerika seperti itu, hak asasi manusia harus dipulihkan, dan kemudian juga mengenai kedaulatan rakyat yang tadi kita menyinggung masalah sistem politik kita itu harus dipulihkan. Yang terjadi kan selama ini sebaliknya. Itu saya katakan selama hampir 10 tahun ini negara ini sudah sistem itu sudah hancur. Ini harus dibangun kembali, dan orang yang memiliki satu pemahaman yang mendalam dan juga bukan hanya memahami tapi juga melaksanakannya. Anies telah membuktikan apa yang dilakukan di Jakarta itu adalah sesuatu yang menunjukkan ke arah mana nanti Indonesia akan dibawa di sana. Masalah pemerataan, beliau suka bicara masalah keadilan bagi rakyat, bagaimana supaya negara ini juga memperoleh manfaat bagi rakyat. Jadi kalau dilihat dari situ, dari kandidat-kandidat yang muncul sekarang tuh, saya nggak melihat figur-figur lain yang bisa qualified untuk menjalankan misi internal memperbaiki situasi sistem yang hancur kacau balau sekarang ini pada satu sistem benar, dan kemudian menampilkan Indonesia berbicara dengan lantang ke dunia internasional. Ini Indonesia, ini pemimpinnya. Dengan karakter yang Anda baca dari diri Anies, Anda yakin nggak bahwa Anies tidak akan bisa dikooptasi oleh Amerika ataupun Cina? Sudah banyak sebenarnya pembicaraan, bahkan research di sana ya. Sebagai seorang cucu dari the founding fathers kita, one of the founding fathers kita itu, dan kemudian apa yang telah dilakukan, track record yang dimilikinya, sewaktu dia membuktikan bahwa dia bisa menolak reklamasi itu sendiri,
kaget ada orang seberani ini yang sudah diperingatkan oleh Habibie, hati-hati soal masalah reklamasi, Anda akan berhadapan dengan singa yang menguasai negara ini. Tapi dia dengan satu keyakinan bahwa hukum harus ditegakkan, dan dilihat bahwa di situ banyak masalah hukum. Belum lagi bicara masalah keadilan, belum lagi bicara mengenai kepentingan negara, keamanan negara yang lebih besar. Saya kira Pak Anies nggak usah diajari soal seperti itu, beliau sudah memang melaksanakan dan beliau meyakini bahwa memang itu harus dipulihkan. Jadi sebagai mantan diplomat, Anda melihat gaya diplomasi Anies ini meyakinkan atau tidak? Ya saya suka kepada orang yang bisa artikulate ya, bicara mengenai masalah-masalah global. Kalau Pak Anies itu diundang di PBB berbicara dengan Sekjen PBB bicara masalah climate change, bagaimana dia menerapkan kebijakan perubahan iklim itu di Jakarta itu, dan kemudian berbicara mengenai demokrasi, bicara mengenai bagaimana pemberdayaan dari kaum muda, berbicara mengenai pentingnya ekonomi, masalah ekonomi lemah rakyat, UMKM segala macam itu. Saya yakin beliau apa yang dilakukan itu akan dilakukannya nanti, dan itu yang memang kita perlukan sekarang ini, to fix our home. Ini yang paling pertama ini, baru kita nanti berbicara dengan lantang ke dunia luar. Dan memang kita memerlukan pemimpin yang memiliki kapabilitas seperti itu, dan yang sudah proven. Jangan hanya bicara banyak, kalau bicara banyak, yang benar-benar anti korupsi. Coba cari siapa pemimpin yang anti korupsi dan di antara korupsi yang begitu marak di sini. Dan Anies telah membuktikan bahwa dia bebas dari KKN. Yang kedua, bicara mengenai demokrasi, mengenai hak asasi manusia, dia ya memang orang yang meyakini bahwa hak asasi manusia itu hal yang baik. Bagaimana supaya semua penduduk Indonesia merasakan bahwa mereka diakui menjadi bagian. Apakah dia mau agama apapun, suku apapun, semuanya diletakkan dengan satu semangat persamaan. Jadi nggak aneh, dan menurut saya ke depan itu, tapi kembali pada masalah rivalitas itu, banyak orang Indonesia dalam berbagai diskusi juga meragukan bahwa Amerika at the end of the day akan takluk di bawah Cina. Saya selalu membantah, saya mengatakan bahwa pertarungan antara Pax Silica, satu world order yang berdasarkan kepada Cina, atau Pax Americana yang sejak perang dunia sampai sekarang masih Pax Americana, bahwa Pax Silica bisa menggantikan Pax Amerika itu, saya kira dalam 50 tahun belum terjadi itu. Kalau lihat bicara mengenai ekonomi, contoh seperti ini, jangan bicara militer ya. Saya dalam kesempatan berbagai kesempatan saya katakan bahwa kekuatan nuklir Cina itu cuma 500, Amerika punya 9.000 kepala nuklir. Nggak imbang. Belum lagi teknologi militernya yang Amerika unggul. Seluruh ilmuwan terbaik di dunia termasuk dari Cina ada di Amerika, termasuk orang Indonesia juga bekerja di Amerika. Jadi the best yang namanya scientist yang bergerak dalam kaitan dengan industri militer itu ada di Amerika, dan mereka memiliki itu. Dan kemudian bicara ekonomi, kalau bicaranya Amerika Serikat, berapa persenkah sekarang kekuatan ekonomi Amerika dalam konteks dunia itu? Mungkin sekitar 16-17%. Masalah perang Ukraina ini memberi contoh bagaimana kekuatan Amerika Serikat. Maksudnya begini, ya ini kita lihat dari segi militer ya. Rusia itu salah satu pemenang perang dunia kedua. Artinya dia berpengalaman dalam perang besar gitu. Dan dia salah satu kekuatan militer terbesar di dunia. Itu menghadapi Ukraina. Iya, dia kedodoran. Dia tadinya estimasi hanya dalam beberapa hari, sekarang ini sudah 1 tahun pas, dan belum bisa diramalkan. Nah, Cina tidak pernah mengalami suatu perang besar, dan dia tidak mempunyai punya kekuatan militer yang bahkan dibandingkan dengan Rusia saja. Nah, Amerika Serikat itu dia mempunyai ratusan pangkalan militer di seluruh dunia. Dia punya pengalaman perang canggih sekarang ini. Rusia itu tidak bisa bersaing dengan dia. Itu baru Ukraina yang dia bantu cuma alatnya, bukan dia terlibat sendiri. Nah, Cina itu tidak akan mampu menghadapi kekuatan militer Amerika Serikat. Nggak kuat ya? Tidak seimbang, jauh. apple to apple antara Amerika. Belum lagi teknologi militer tadi itu ya kan yang
dikuasai Amerika. Itu perang teknologi tinggi itu Amerika sudah ketinggalan. Nah, kecuali mulai dari sekarang kita minta supaya Amerika Serikat berhenti berkembang. Kasih Cina berkembang selama 50 tahun berikut. Nah, baru Cina bisa ngejar Amerika Serikat. Tapi kalau orang Amerika Serikat tiap hari lomba lari maraton, Amerika suruh diam dulu, biarkan Cina lari duluan, baru bisa mengalahkan ya. Oke. Jadi Amerika sudah di depan, Cina di belakang, lalu Amerika disuruh berhenti dulu. Nanti kalau Cina sudah kejar, baru sama-sama. Nah itu baru ini. Tapi catatan penting bagi kita tadi yang disampaikan oleh Bang Hajairin. Oke, kita udah lanjut ini. Oke. Ya. Bahwa tadi Bang Hajairin juga menyampaikan kepentingan kita juga yang harus menjadi nomor satu. Iya. Ya kan? Kita tidak bisa juga di bawah kooptasi Amerika atau di bawah Cina, gitu. Ya kan? Nah, kita ingin lanjutkan diskusi lebih dalam. Iya. Cuma kan kita waktu dengan terbatas. Saya ingin beberapa catatan-catatan penting dari Bang Hajairin. Apa tantangan dan peluang yang akan kita hadapi ke depan pasca 2024 ini gitu, sehingga publik misalnya punya gambaran dalam hubungan internasional, kepentingan internasional, pertarungan katakanlah Amerika dan Cina, sebaiknya kita milih siapa gitu kira-kira, sehingga ada gambaran buat publik. Jadi backgroundnya itu we are the ground zero ya. Ya. Sekarang bahwa itu tantangan tuh ada di hadapan kita, dan seorang calon pemimpin harus melihat tantangan tuh ada di depan dia. Bahwa Australia sekarang di Australia sudah ada pangkalan militer di mana Amerika mengirim kapal nuklirnya di sana. Mau ngapain? Ini nggak jalan-jalan, nggak sightseeing ini, nggak ke sana, tapi ada satu kepentingan strategis di sana. Dan kalau kita lihat dulu kebangkitan Cina selama 2 dekade itu yang tidak disadari Amerika ternyata menggerogoti Amerika, menantang Amerika. Muncul Cina yang kuat sekarang itu juga, bahwa sekarang Amerika telah menyadari bahwa ini harus dihentikan. Dan itu makanya sebagai respon dari obor BRI Cina itu muncullah berbagai pemikiran-pemikiran strategis yang baru di depan kita sekarang nih. Kita tahu ada AUKUS, Australia, United Kingdom dan Amerika. Quad. Ada Quads. Masuk India di sana, masuk Jepang di sana. Ini kan satu reaksi dari, kalau Cina melihat ini sebagai satu containment policy yang kedua ini terjadi ini. Dan Cina nggak suka itu namanya AUKUS maupun juga dengan Quads 4 ini. Nggak suka karena ini adalah satu upaya untuk containment, dan itu di hadapan kita sekarang ini. Jadi kalau ditanya kepada pihak mana kita akan, saya kira Indonesia tidak akan pernah akan menyatakan berpihak kepada Cina, berpihak kepada Amerika, bahwa kita tetap konsekuen menjalankan politik luar negeri bebas aktif kita. Hanya saja seperti SBY mengatakan, we are navigating Indonesian Fleet. Sekarang bukan kapal kayu yang mengaruh pada 2 karang itu, tapi armada besar Indonesia mengaruhi turbulence ocean, lautan yang sedang bergejolak sekarang. Itulah Indonesia sekarang ini, dan seorang pemimpin harus memahami bahwa Indonesia itu bukan kapal kayu yang melewati 2 karang lagi, tapi sudah satu armada besar yang memasuki lautan. Harus meyakinkan itu dulu. Samudra luas ini. Jadi itu yang harus dikendalikan Indonesia, karena ini terlalu besar ke depan. Dan saya kira dalam hal ini tidak satu negara pun pernah boleh berpikir bahwa one day Indonesia akan kami taklukkan, bahwa negara ini terlalu besar. Dan kalau kita bicara mengenai yang terakhir itu Indo-Pasifik ya. Indo-Pasifik itu juga Cina nggak suka Indo-Pasifik, dan Indonesia suka itu, karena itu adalah satu refleksi juga dari pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif kita. Jadi kita juga jalan. Dan kenapa misalnya di Indo-Pasifik itu kan India masuk di situ, jadi India dimasukkan dalam satu kerangka strategi global dunia itu. Dan kalau kita bicara mengenai yang namanya Indo-Pasifik itu, harga Indonesia di sana tinggi sekali. Kenapa? Kita menguasai beberapa selat-selat dunia itu ada di sini. Itu yang mereka melihat bahwa Indonesia harus dinetralkan, masuk dari Amerika, dari mana Amerika lah, dari pihak dari Barat itu dinetralkan Indonesia itu supaya dia tidak memihak kemana-mana, karena strategi itu ada di sini.
Dan yang kedua, mereka menyadari bahwa Indonesia itu adalah pemimpin ASEAN. You like it or not, siapapun jadi ketua ASEAN, tapi the natural leader ASEAN itu tetap Indonesia. Karena we are the largest, yang paling besar di sini. Jadi pilihan mana kita akan lakukan? Saya kira pertama itu kita tidak boleh melihat itu secara pragmatis. Konstitusi kita itu idealis. Jadi coba kita lihat secara komprehensif. Ontologinya harus dikalkulasi di sini. Jadi munculnya gagasan Indo-Pasifik yang terakhir itu juga mengandung juga unsur bahwa ada nanti kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Amerika dan kawan-kawannya terhadap kawasan kita di sini. Saya kira ini, dan Indonesia suka itu, karena itu tidak menempatkan kita di bawah di bawah kaki dari Barat, dan kita juga tidak suka ditempatkan sebagai kaki dari Cina. Kita nggak suka dengan kekuatan hegemoni, mau dari Amerika, mau dari Cina, mau dari India, dari manapun nggak suka. Kita ingin menjadi diri sendiri, dan ini seorang pemimpin harus mampu mengartikulasikannya. Tadi saya kata memperbaiki dan begini juga keluar bahwa kita lah menjadi pemimpin ASEAN, kita lah menjadi pemimpin demokrasi. Ini sekarang hancur, indeks demokrasi kita hancur, indeks anti korupsi kita hancur, indeks kebebasan pers kita hancur sekarang. Ini kan sebenarnya menyebabkan bahwa Indonesia itu tidak kredibel tampil keluar. Tapi dengan memfix keadaan dalam negeri ini, mudah-mudahan pemimpin nanti yang siapapun nanti akan lahir 2024 akan memahami situasi global seperti ini dan bisa menjalankan bahtera yang besar ini, armada yang besar ini menuju kepada tujuan nasional kita, bahwa ini negara ini adalah negara yang berkedaulatan rakyat dan berbicara masalah keadilan sosial kepada rakyat. Jadi saya optimis bahwa itu akan terjadi, apalagi nanti kalau kita berhasil memilih seorang pemimpin yang betul-betul menyadari, dan saya kira Pak Anies nggak usah kita kuliahi masalah ini, beliau paham sekali itu dan beliau artikulit, berbicara sangat confident. Kalau kita perhatikan, maaf aja Pak Jokowi asal berada di antara pemimpin dunia kan kelihatan tidak comfortable dia, nggak nyaman dia itu, kelihatan dia dibiarkan di pojok sana orang berbicara gitu. Saya kira kalau Pak Anies menjadi presiden, situasi akan berubah, bahwa kembali lagi bahwa diplomasi kita ini akan dipimpin seorang presiden, tidak seorang menteri lagi. Jadi lebih capable. Dan saya kira kalau dari dunia Islam yang tadi kita bicarakan tadi itu juga, di Malaysia ada Anwar Ibrahim, di Turki ada Erdogan, nanti Indonesia ada Anies Baswedan. Ini tiga-tiga ini akan kembali mewujudkan satu gagasan bagaimana Islam itu bisa memberikan kontribusi terhadap perdamaian keamanan dunia. Oke. Dan silakan. Anies ini akan mempunyai peluang lebih besar. Karena kenapa? Turki ini kekuatan besar sebenarnya, tetapi dia meninggalkan satu memori yang tidak bagus ketika kekhilafan Utsmani. Negara-negara Arab itu punya hubungan, jadi dia mempunyai beban sejarah, sehingga dia tidak bisa terima. Karena itulah dia dukung Islam, Ikhwanul Muslimin. Sebab Ikhwanul Muslimin itu ada hampir di semua negara Arab. Dengan mendukung Ikhwanul Muslimin, dia bisa berperan penting di Gaza, Palestina, di Mesir dan ini. Iran Syiah, tidak mungkin dia bisa. Ini pakar Timur Tengahnya bicara ini sekarang. Arab Saudi Wahabi, dan dia tidak mempunyai kekuatan yang cukup. Iya kan, dia mempunyai juga beban sejarah dengan tetangganya, dengan Iran misalnya. Nah, negara Muslim yang netral dan terbesar di dunia, dan juga kemudian yang tidak mempunyai beban sejarah dengan seluruh negara Timur Tengah, itu Indonesia. Nah, aset Indonesia ini yang tidak pernah bisa dimanfaatkan oleh pemimpin sebelumnya. Kalau Anies jadi presiden, dia bisa menjembatani kekuatan-kekuatan Islam di sana, dan dia yang paling punya peluang. Dulu misalnya di Timur Tengah itu punya Gamal Abdel Nasser, sangat populer di dunia. Tapi dia juga ditolak oleh Arab Saudi. Karena ideologinya dia. Jadi walaupun dia
populer di dalam masyarakat Arab, tetapi dia tidak pernah menjadi pemimpin dunia Islam. Tapi Anies punya kesempatan dan dia mampu, kapasitas intelektualnya dia. Nah ini, tapi saya juga mau perluas ini mengenai Cina ini. Nah Anies kalau dia jadi presiden, yang pertama saya harus mengatakan bahwa negara Barat menyukai Anies. Mereka menyokong dia karena dia ini dilahirkan dari rahimnya Barat. Dia berkomitmen kepada demokrasi, kepada human right, kepada ini semua. Yang kedua, yang menjadi alasan kenapa pemerintahan Jokowi miring ke Cina itu sebenarnya bukan karena ideologi, bukan karena Indonesia pro Cina sebenarnya. Tapi ketika SBY berkuasa itu pertumbuhan ekonominya 6% lebih. Nah, Jokowi ketika kampanye itu dia berjanji sampai 7% dan itu nggak pernah tercapai. Dan dia percaya bahwa investasi asing itu. Sementara ini mungkin kita bisa lihat sebagai kesalahan Barat atau itu sulit mendapat investasi tanpa syarat dari Barat, itu sulit sekali. Nah, Cina membuka tangan. Itu yang jadi alasan Luhut Binsar Panjaitan terus menerus. Kenapa kami membuka pintu lebar-lebar untuk Cina? Karena yang mau berinvestasi di Indonesia di bidang infrastruktur dan tambang itu Cina. Karena Cina nggak mau ini. Nah, tapi dia nggak bahwa dampak politiknya kita kalau sampai sana. Nah, Amerika Serikat menyadari tahun lalu di Brussels ketika pertemuan G7 itu mereka sepakat patungan dan sudah tersedia dana berkomitmen itu $300 miliar untuk menandingi BRI atau obor itu. Obor itu kan suatu program pembangunan infrastruktur global yang dipunyai Cina itu. Tujuannya ini kan untuk mendukung perkembangan Cina, pertumbuhannya Cina. Nah, dengan adanya kesepakatan dari G7 untuk menyediakan dana $300 miliar ini untuk sebagai tandingan BRI Cina untuk negara-negara berkembang, Anies mempunyai kekuatan tawar kuat dengan Cina. Kenapa? Karena ada Barat, ada G7 yang bersedia. Karena yang berkepentingan ini untuk Indonesia mandiri itu bukan cuma Amerika Serikat. Jepang sangat mengharapkan Indonesia. India juga begitu. Australia itu semuanya berkepentingan menjaga kemakmuran Indonesia dan kekuatan Indonesia. Nah, inilah yang tidak dimanfaatkan betul. Nah, karena itu tadi untuk meminjam itu kan persyaratan ini itu. Nah, tapi sekarang dalam konteks geopolitik regional, mau nggak mau Indonesia nggak ada pilihan. Gitu. Nah, kalau mereka sudah tersedia seperti itu, Anies bisa melakukan seperti Mahathir Mohamad melakukan di Malaysia. Begitu dia jadi Perdana Menteri, dia menilai kembali infrastruktur yang merugikan Malaysia. Dan dia itu undang-undang yang merugikan Malaysia kan dia itu tinjau kembali dan dia ubah. Dan ini sudah ada presiden. Waktu itu Cina mengalah. Kalau Cina mengalah sama Malaysia, apalagi kalau Indonesia. Apalagi kalau duitnya juga sudah ditawarin ke Barat, ngapain lu mau ini sama dia? Ganti aja kita sini. Intinya kita sebenarnya punya posisi daya tawar yang kuat yang sangat tinggi. Kalau pemimpinnya juga memenuhi persyaratan dan kredibel. Baik, Bang Smith, kita sepertinya harus akhiri dulu ngobrol-ngobrol kita. Kita berikan kesempatan untuk pernyataan penutup, closing statement dari tamu istimewa kita nih, Bang Smith.
dari Bang Hazairin Pohan untuk menutup sesi bincang kita pada malam ini. Ada dua poin yang ingin saya sampaikan sebagai penutup dari ini dan juga menjadi amanah dari saya sebagai seorang mantan diplomat yang sekarang jadi wartawan, pengamat dan sebagainya itu kepada siapapun nanti akan jadi pemimpin kita dalam Pilpres 2024. Kita tentu mengharapkan di sini Pak Anies yang akan di sini karena menurut saya bahwa beliau qualified, beliau memiliki satu credential yang kuat sekali untuk menjadi seorang pemimpin di dunia Muslim. Kalau kita bicara pemimpin dunia Muslim ini kan sebenarnya mempunyai satu implikasi keuntungan, berbagai keuntungan. Bayangkan kalau kita jadi pemimpin Indonesia menjadi the capital of the Muslim world, maka bank-bank besar akan pindah sini, investasi akan pindah ke sini, dan turis akan ke sini, membawa manfaat bagi kita. Jadi kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah satu negara di mana pembangunan demokrasi dan Islam jalan bergandengan tangan, dan ini menjadi contoh Islam yang rahmatan lil alamin, Islam dan demokrasi kompatibel. Iya. Yang kedua itu tadi kita bicara mengenai apa yang menjadi ini kita. Seperti misalnya kita bisa mulai misalnya seperti ini. Indonesia nanti menawarkan bahwa Indonesia menjadi pusat pelatihan peacekeeping dunia Islam. Kita udah punya di Sentul yang tingkat internasional itu. Jadi kita jadikan untuk melatih peacekeepers dari negara-negara Muslim, karena banyak konflik-konflik yang terjadi sekarang itu ada di negara-negara yang berkaitan dengan Islam. Itu bisa kita pakai. Yang kedua itu adalah masalah multilateralisme. Jadi kalau kita bicara Indonesia yang hebat sesuai dengan visi para pemimpin kita, maka saya juga memimpikan bahwa satu ketika Indonesia juga akan menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Kita harus, nanti pemimpin kita harus mengekspresikan, mengartikulasikan bahwa Indonesia berminat menjadi jangan hanya India, Brazil, Jepang, Jerman nanti akan masuk menjadi anggota baru di Dewan Keamanan, kita ketinggalan. Karena itu adalah melengkapi topics dari tadi title The World Leaders itu sesuai dengan amanat dari para pendiri negara ini, negara yang memperjuangkan kepentingan nasionalnya dan juga memberikan kontribusi positif pada dunia itu dengan satu peran yang sangat spesifik. Tadi Bang Peter telah menggarisbawahi bahwa memang dalam bicara dalam dunia Islam itu ya Indonesia itu sangat spesial. Jadi memerlukan seorang pemimpin yang spesial untuk itu. Nah, PBB bahwa kita harus bisa nanti menyatakan bahwa kita akan menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Barulah sempurna kita bisa memainkan peranan-peranan seperti apa yang diharapkan oleh para pemimpin negara ini pada waktu mendirikan republik ini maupun dalam satu realitas sekarang ini. Dan saya kira dalam kondisi seperti itu Indonesia akan menjadi satu negara yang paling indah dan paling hebat di dunia, insya Allah. Baik, terima kasih Bang Hazairin dan Smith. Tentu saja kita akan berjumpa lagi dalam sesi-sesi lain di RD3 Channel. Pemirsa, terus ikuti talk show Selamat Malam Indonesia yang dipersembahkan oleh RD3 Channel, media pusat informasi gerakan perubahan bersama Anies Baswedan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.